perhatikan ayat ini masih ada lanjut, dia bilang begini. Simon anak, ya Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Ya. Kenapa Yesus tidak bilang cukup saya bilang, hei Simon Petrus? Ya. Kenapa Yesus tidak bilang, hei Simon? Ya. Hei murid? Tidak. Tapi dia bilang Simon anak, harus jamin anak Yohanes. Apa artinya ini? Artinya bahwa Yesus ingin membawa orang untuk memahami tentang siapa keberadaannya, siapa dirinya, dan bagaimana keberadaan dia. Ya. Kenapa? Karena Yohanes itu seorang nelayan. Mau kasih ingat sampai Yesus bilang, Petrus, lu itu bukan siapa-siapa. Lu cuma anak seorang nelayan. Yang dalam pandangan waktu itu tidak ada apa-apanya. Tidak dapat diandalkan, tidak bisa dibanggakan pada waktu itu. Cuma seorang nelayan. Jadi Yesus membawa Petrus untuk menyadari dirinya bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia disebut sebagai Petrus itu sebuah anugerah, bukan karena kelebihan daripada Petrus. Ya, apa itu Petrus? Petrus itu artinya batu karang, ya. Ya, Peter. Ya, batu karang, atau kita sering bilang Kefas, ya. Di atas batu karang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, yang kedua dia bilang dia membawa Petrus untuk menyadari benar bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Nah ini kenapa yang Yesus selalu bilang, hei Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes, tapi perhatikan. Satu hal yang menarik di sini. Petrus ini kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, Petrus ini orang yang ya, kalau potong banding dengan hidup sekarang, potong bilang apa ya? Ini manusia makrarapak. Makrarapak, tahu makrarapak ya? Pokoknya apa itu dia paling dahulu. Dia merasa paling bisa, merasa diri paling hebat. Ya. Jadi Petrus ini berdiri paling depan. Ya. Pada waktu orang, ya, kalau kita perhatikan ini, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu, di taman itu ya, yang pertama angkat ini pedang dan potong ini hamba punya Malkus, ya, itu Petrus. Yang lain, ya. Yesus pernah bilang sama dia, kamu akan tercerai-berai. Ya. Petrus bilang, mereka, aku tidak. Dong, beta. Betan ya. Ya. Mereka, aku tidak. Ini Petrus. Ya. Waktu berjalan di air itu peristiwa berjalan di air, ya. Jadi ketika Petrus dan murid-murid ada di tengah danau, lalu kemudian mereka melihat Yesus jalan di sana, Petrus begitu lihat ini Tuhan jalan di atas air ini. Wih. Dia bilang, guru, suruh aku datang ke situ. Mari kita. Ya. Petrus lupa bahwa ini air, hukum alamnya mengatakan bahwa manusia tidak bisa jalan di atas air. Ya. Tapi dia tidak pikir itu, dia kan tidak berpikir, dia langsung jalan. Pertama, oleh karena percaya. Ya. Tapi kemudian dia mudah diombang-ambingkan, begitu lihat gelombang, dia juga ya. Ya ini Petrus. Ya. Ada banyak hal lagi ya. Orang Yesus bilang, nanti kau menyangkal aku, dia bilang, aku tidak sekali-kali. Tidak mungkin beta menyangkal engkau. Ini peumon. Karena itu Yesus bawa dia punya pemahaman bahwa engkau kalau disebut Petrus itu sebetulnya engkau bukan siapa-siapa. Engkau cuma anak seorang nelayan bernama anak Yohanes. Ya. Karena itu Yesus bilang sendiri, Simon anak Yohanes. Artinya bahwa kalau kita ditunjuk untuk pergi untuk melayani, kita juga belajar untuk bagaimana menjadi orang-orang yang rendah hati. Siapa kita di mata Tuhan? Kita ini bukan siapa-siapa. Ya, Petrus ini suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka akan meninggalkan engkau, tapi aku sekali-kali tidak. Dia suka banding-banding dengan orang lain. Itu artinya bahwa dia tidak rendah hati. Orang yang tidak rendah hati, orang yang sombong, dan orang yang sombong itu, dengar baik Bapak Ibu, orang yang sombong itu dia tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Karena orang yang bekerja sama dengan Tuhan adalah orang-orang yang rendah. Tuhan butuh orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu orang yang tahu bahwa siapa dia di mata
Potong ini siapa di mata Tuhan? Alkitab bilang engkau berharga di mata Tuhan. Tapi kita siapa? Kita siapa di mata Tuhan, saudara penting? Coba Yesaya 40 ayat yang ke-13, tolong dibaca. Kita tahu siapa kita di mata Tuhan. Ya, tolong dibaca. Yesaya 40 ayat 13. Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk? Mulai dari ayat 12. Ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan neguk tangannya dan mengukur langit dengan jangkar? Jengkal. Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Iya, oke, stop situ dulu. Siapa yang sama seperti Tuhan yang menakar air laut, taruh ini air laut semua dalam dia punya tangan. Bapak bayangkan, ini air laut semua di bumi ini Tuhan Allah taruh di tangan. Langit ini Tuhan Allah ukur pakai dia punya jengkal. Betapa besarnya Tuhan, ya. Ini gunung-gunung Tuhan Allah taruh dalam dacing. Ini bukit-bukit Tuhan Allah taruh dalam neraca. Coba ayat yang ke-15, coba. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, Ya, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. iya, Bapak perhatikan. Ini bangsa-bangsa ini sama seperti satu titik air dalam timba. Ini gunung-gunung, Fatuleu, gunung mana-mana yang ada ini semua sama seperti satu butir debu dalam neraca. Ya. Ini diperhatikan Bapak Ibu. Ini pulau-pulau ini sama seperti abu halus. Nah ini kalau pulau begini besar sama seperti abu halus, kalau potong di mana kira-kira? Potong besar di mata Tuhan seperti apa? Tidak ada apa-apa di mata Tuhan. Ya, tapi kita berkata engkau berharga di mata. Artinya bahwa kita harus tahu kita punya diri di mata Tuhan. Kita bukan apa-apa. Kalau diberi kepercayaan melakukan sebuah pekerjaan pelayanan, itu anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Karena itu tidak hanya kita banggakan dari diri kita. Tuhan membutuhkan kerendahan hati dari setiap orang-orang yang bekerja bagi Dia. Tuhan membutuhkan orang-orang yang rendah hati, yang tahu dirinya bahwa saya cuma alat. Ya. Ya, kalau kita ingat ini pemanggilan Paulus pertama kali, Tuhan bilang, aku akan menanggungkan penderitaan ke atas pundaknya supaya dia tahu. Ya. Jadi Tuhan Allah taruh, pilih kita sebagai alat itu, alat untuk bekerja bagi Tuhan. Ya, alat tidak boleh merasa. Jadi saya kasih contoh gini ya. Kalau ini organ, ini alat ya. Kalau kakak pun nama Ruiz. Kakak Ruiz pakai ini organ, yang ontong kakak Ruiz atau alat. Kalau kakak Ruiz main sendiri, ini organ ontong atau kakak Ruiz yang ontong karena dapat memainkan sebuah musik. Ruiz yang ontong. Kalau kita semua pakai alat untuk memuji Tuhan, yang ontong siapa? Kita atau ini organ? Kita. Kalau tidak pakai dia, organ rugi atau tidak? Kita yang rugi, organ tidak. Dia cuma satu alat. Kita ini juga alat dalam tangan Tuhan. Karena itu kita pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita pakai untuk keuntungan bagi Tuhan. Bukan kita yang untung karena kita bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Ini terbalik ya. Betul, kadang-kadang kalau sudah mulai terkenal itu, ya kadang-kadang betul seperti ini ya. Betul lebih terkenal dari Tuhan, ya. Betul lebih dari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan membutuhkan orang-orang yang rendah. Tuhan butuh orang-orang yang tahu siapa dirinya di mata Tuhan. Karena itu Yesus bilang sama Simon, Simon anak Yohanes, membawa dia binyat dari mana asal usulnya, siapa latar belakangnya, keberadaan dia seperti apa, dia belajar memahami. Kalau dia dipercaya sebagai Petrus, sebagai batu karang di atas jemaat Tuhan berdiri, dia harus tahu diri bahwa dia bukan siapa-siapa. Itu hanya oleh karena anugerah.